Selamat datang saudaraku di perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Jika kamu sedang membaca ini, mungkin kamu adalah salah satu dari jiwa terpilih yang dipanggil untuk merasakan kedalaman yang lebih dalam dari kehidupan ini. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah undangan dari semesta untuk menyelami lautan kesadaran, tempat di mana arus jiwa kita mengalir, membawa kita menuju pemahaman yang lebih tinggi, kedamaian yang lebih dalam, dan koneksi sejati dengan segala yang ada. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari? Sesuatu yang lebih dalam yang memanggilmu, sesuatu yang memberi rasa penasaran tak terbendung untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi? Jika ya, maka kamu telah berada di tempat yang tepat. Di sini kita akan menyelami arus kehidupan yang lebih luas, membuka mata hati kita untuk menerima kebenaran yang lebih dalam, dan memahami siapa kita sebenarnya dalam keseluruhan perjalanan semesta ini. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena di setiap kata yang diucapkan, di setiap pesan yang dibagikan, ada wawasan yang akan membuka pikiran dan hati kamu. Kami sangat berterima kasih karena telah mendukung channel ini. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe. Dukunganmu membuat perjalanan ini semakin berarti, dan bersama-sama kita bisa menyebarkan energi positif ke seluruh dunia. Mari kita bersama-sama menyelam lebih dalam, memahami diri kita dengan lebih penuh, dan menemukan kedamaian serta pencerahan yang kita cari. Ingat, perjalanan ini adalah milik kita bersama, dan semakin kita membuka hati, semakin kita akan menemukan cahaya sejati yang ada dalam diri kita. Jangan lewatkan setiap momen, karena perjalanan spiritual yang mendalam ini hanya bisa dimengerti jika kamu tetap menyelam bersama kami hingga akhir. Lautan kesadaran adalah konsep yang tidak hanya kita baca dalam buku-buku spiritual, tetapi sesuatu yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar waktu, kita hidup dalam ketidaksadaran, terjebak dalam rutinitas, kebiasaan, dan pola pikir yang sudah mendarah daging. Namun ketika kita mulai membuka mata dan hati kita menyadari bahwa ada arus yang lebih besar, sebuah energi yang mengalir melampaui diri kita sendiri. Ini adalah lautan kesadaran. Bayangkan sebuah lautan yang tak berujung, penuh dengan gelombang yang selalu bergerak. Di permukaannya, mungkin kita hanya melihat riak-riak kecil yang terbentuk dari angin. Namun semakin dalam kita menyelam, semakin kita melihat betapa luasnya lautan itu. Kesadaran kita adalah seperti laut yang luas ini, dalam, tak terukur, dan penuh dengan potensi yang belum kita temukan. Lautan kesadaran ini ada di dalam kita dan juga di luar kita. Setiap orang memiliki lautan kesadaran mereka sendiri, tetapi sekaligus kita terhubung satu sama lain dalam lautan yang sama. Kesadaran adalah energi yang meliputi setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita merasakan kebahagiaan atau kesedihan, ketika kita bertindak dengan kebaikan atau kebencian, itu semua adalah manifestasi dari kesadaran kita. Semua perasaan dan pikiran kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, berada dalam arus ini. Setiap keputusan yang kita buat dan setiap tindakan yang kita ambil berkontribusi pada riak-riak di lautan ini. Namun, seringkali kita terjebak dalam perasaan dan pikiran kita yang tidak terkelola dengan baik. Kita melupakan bahwa kita adalah bagian dari lautan kesadaran yang lebih besar. Ketika kita mulai menyadari bahwa kesadaran kita mengalir dan terhubung dengan dunia sekitar, kita menyadari betapa besar pengaruh kita terhadap realitas yang kita ciptakan. Tidak hanya itu, kita juga mulai merasakan bahwa kesadaran adalah alat yang dapat kita gunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Begitu kita mulai menyadari kedalaman lautan kesadaran ini, kita melihat bahwa kita tidak terpisah dari dunia luar. Kita adalah bagian dari keseluruhan, dan arus kesadaran ini mengalir dalam setiap interaksi yang kita lakukan, dalam setiap energi yang kita pancarkan, dan dalam setiap keputusan yang kita buat. Pentingnya memahami lautan kesadaran adalah untuk kita mulai lebih berhati-hati dengan pikiran dan perasaan kita. Kesadaran bukan hanya tentang mengetahui apa yang terjadi dalam diri kita, tetapi juga tentang bagaimana kita menyadari dampak dari segala yang kita pikirkan, rasakan,
dan lakukan. Setiap tindakan kita adalah gelombang yang melingkupi dunia ini, dan setiap pikiran kita adalah riak kecil yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Dengan memahami lautan kesadaran ini, kita dapat memilih untuk menciptakan riak-riak positif yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan harmoni dalam hidup kita dan orang lain. Pernahkah Anda merasa seperti ada yang kurang meskipun hidup Anda terlihat baik-baik saja? Atau mungkin Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas sehari-hari, meskipun Anda tidak tahu apa itu? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari dalam diri kita, dan seringkali kita abaikan atau hindari karena takut menghadapi ketidakpastian yang mereka bawa. Namun, di balik pertanyaan-pertanyaan ini, ada pencarian yang lebih dalam, pencarian akan makna sejati dalam hidup. Ketika kita mulai terhubung dengan lautan kesadaran, kita tidak hanya terhubung dengan energi yang lebih besar di luar diri kita, tetapi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita tunda atau hindari. Apa tujuan hidup ini? Mengapa kita ada di sini? Apa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya? Ketika kita mulai menyelami lautan kesadaran, kita mulai merasakan kekosongan yang seringkali menghinggapi kita. Kekosongan yang muncul dari ketidaktahuan tentang siapa kita sebenarnya dan apa yang kita cari. Pencarian kita seringkali dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita mencari makna, mencari kedamaian, mencari tujuan. Ketika kita terjebak dalam arus kehidupan sehari-hari, kita lupa untuk bertanya tentang tujuan sejati kita. Namun semakin dalam kita menyelam ke dalam jiwa kita, semakin kita merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan. Arus lautan kesadaran membawa kita ke pertanyaan-pertanyaan ini, dan setiap pertanyaan adalah panggilan untuk menggali lebih dalam. Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun sederhana, memiliki potensi untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Seringkali, kita merasa cemas atau bingung dengan pertanyaan-pertanyaan ini, karena mereka menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi ketidakpastian. Namun, justru dengan menghadapi ketidakpastian ini, kita mulai memasuki lapisan-lapisan terdalam dari diri kita yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Kita mencari makna dalam pekerjaan, hubungan, atau pencapaian. Tetapi dalam perjalanan ini, kita akhirnya menyadari bahwa makna sejati hidup kita bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar diri kita. Makna itu ada dalam diri kita sendiri, dalam kesadaran yang kita bangun melalui perjalanan batin yang mendalam. Ketika kita bertanya, kita membuka pintu untuk pemahaman yang lebih besar dan kita memulai perjalanan spiritual kita. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak memiliki jawaban langsung, tetapi penuh dengan penemuan diri yang lebih dalam. Pencarian kita terhadap makna hidup, pencarian kita terhadap tujuan hidup yang lebih tinggi, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang membawa kita untuk memahami hubungan kita dengan alam semesta, dengan diri kita sendiri, dan dengan sesama. Setiap pertanyaan adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam, menuju kesadaran yang lebih tinggi tentang siapa kita dan apa yang kita cari. Setiap kali kita berpikir, sebuah energi tercipta. Begitu juga dengan setiap perasaan yang kita alami, baik itu kebahagiaan, kemarahan, kecemasan, atau ketenangan. Pikiran dan perasaan kita adalah energi yang bergerak dalam arus yang tak terlihat. Namun dampaknya begitu besar terhadap kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Seperti lautan yang tidak tampak di permukaannya, arus ini bergerak tanpa kita sadari, membentuk realitas kita dan dunia yang kita jalani. Meskipun terkadang kita merasa tidak berdaya dalam menghadapi perasaan dan pikiran, kenyataannya kita adalah pengemudi utama dari arus tersebut. Pikiran kita adalah riak-riak kecil yang menciptakan gelombang besar dalam lautan kesadaran. Pikiran-pikiran yang negatif atau penuh kecemasan dapat menciptakan badai dalam hidup kita, sedangkan pikiran yang positif dan penuh cinta dapat menciptakan kedamaian dan harmoni. Dalam setiap pikiran yang kita biarkan berputar di dalam pikiran kita, kita membentuk dunia kita, baik atau buruk.
Ketika kita terus-menerus memikirkan kekurangan atau ketakutan kita menarik lebih banyak dari itu ke dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita mampu mengendalikan pikiran kita dan menyelaraskannya dengan vibrasi yang lebih tinggi, kita mulai menarik energi positif yang membentuk dunia yang lebih baik. Namun, seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang lama, pola yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, trauma, atau keyakinan yang terbentuk oleh lingkungan kita. Pikiran-pikiran ini membentuk kita lebih dari yang kita sadari, dan dalam banyak kasus, kita menjadi terjebak dalam perulangan yang sama. Kesadaran yang lebih tinggi memungkinkan kita untuk melihat bahwa kita bukanlah pikiran-pikiran kita. Kita adalah pengamat dari pikiran-pikiran itu. Ketika kita mulai memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita bisa memilih untuk mengubah pola-pola yang tidak sehat dan mengarahkan pikiran kita ke arah yang lebih positif. Selain itu, perasaan kita juga memiliki dampak yang luar biasa besar. Perasaan kita adalah manifestasi langsung dari kesadaran kita, dan perasaan-perasaan ini memberi kita petunjuk tentang apakah kita berada dalam harmoni dengan diri kita yang sejati. Jika kita merasa cemas atau gelisah, itu adalah tanda bahwa kita sedang terhubung dengan energi yang lebih rendah. Tetapi ketika kita merasa damai dan penuh cinta, kita sedang terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Mengelola perasaan kita bukan berarti mengabaikan atau menekan emosi yang datang, melainkan mengakui perasaan itu, menerima, dan kemudian memilih untuk menyelaraskan diri dengan energi yang lebih tinggi. Dengan mengelola pikiran dan perasaan, kita bukan hanya mengendalikan realitas kita sendiri, tetapi juga memperbaiki koneksi kita dengan dunia sekitar. Ketika kita bisa menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan kesadaran spiritual yang lebih tinggi, kita mulai merasakan kedamaian yang lebih mendalam, cinta yang lebih murni, dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kesadaran ini adalah lautan yang tak terbatas, dan dengan menyelam lebih dalam, kita belajar untuk mengarahkan arus pikiran dan perasaan kita ke arah yang membangun kedamaian, kesejahteraan, dan kasih sayang. Setiap perjalanan spiritual tentu akan menghadapi ombak besar, ketakutan, keraguan, dan rasa tidak aman yang datang dengan menghadapi ketidakpastian. Ketika kita mulai menyelam lebih dalam ke dalam lautan kesadaran, kita seringkali dihadapkan pada perasaan takut yang menggelayuti. Ketakutan ini datang dalam berbagai bentuk. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan ketidakpastian, atau bahkan ketakutan untuk berubah dan meninggalkan zona nyaman kita. Ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan kita, tetapi yang sering kita lupakan adalah bahwa ketakutan itu sendiri adalah bagian dari realitas yang kita ciptakan. Ketika kita membiarkan ketakutan mengendalikan kita memberikan kekuatan pada ombak tersebut. Membiarkan ombak ketakutan itu membenturkan kita dan membawa kita keluar dari jalur kita. Namun, seperti halnya ombak di lautan, ketakutan ini tidak bersifat permanen. Ombak besar ini datang dan pergi, dan jika kita belajar untuk tidak melawan, kita dapat melaluinya dengan lebih mudah. Keberanian sejati bukanlah tentang tidak merasakan ketakutan, tetapi tentang menghadapinya dengan percaya diri dan tetap maju meskipun ada ombak yang besar. Dalam perjalanan spiritual, kita tidak bisa menghindari ketakutan dan keraguan. Mereka adalah bagian dari proses. Tetapi bagaimana kita merespons ketakutan itu yang menentukan perjalanan kita. Jika kita merespons ketakutan dengan ketenangan dan kesadaran, kita menyadari bahwa ketakutan itu hanyalah ilusi yang kita ciptakan dengan pikiran kita. Ketika kita melihat ketakutan dari perspektif yang lebih tinggi, kita menyadari bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Setiap kali kita menghadapi ombak ketakutan dan keraguan, kita sebenarnya diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ombak itu adalah ujian yang membawa kita lebih dekat ke pemahaman diri kita yang lebih dalam. Ketika kita bisa tetap tenang dan tidak terbawa oleh gelombang ketakutan, kita mengalir bersama energi kehidupan, bukan melawannya. Seiring waktu kita mulai memahami bahwa ketakutan hanyalah bagian dari lautan kesadaran yang lebih besar, dan kita bisa menyelam lebih dalam tanpa merasa takut. Proses ini juga melibatkan penerimaan terhadap ketidakpastian.
Salah satu pelajaran terbesar dalam perjalanan spiritual adalah belajar untuk menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya dan mulai menerima setiap momen sebagai bagian dari perjalanan, kita melepaskan rasa takut yang muncul dari keinginan kita untuk mengetahui segala sesuatu. Menghadapi ketakutan dan keraguan dengan menerima ketidakpastian memberi kita kekuatan untuk menyelam lebih dalam ke dalam lautan kesadaran dan menemukan kedamaian dalam proses itu. Keberanian dalam menghadapi ketakutan adalah salah satu kualitas paling penting dalam perjalanan spiritual. Setiap langkah yang kita ambil untuk mengatasi ketakutan, kita memberi kita kebebasan yang lebih besar untuk bergerak maju dalam kehidupan kita. Seiring berjalannya waktu, kita mulai melihat bahwa ombak-ombak ketakutan itu bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari, melainkan sesuatu yang memberi kita kesempatan untuk tumbuh. Dalam menghadapi ketakutan dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita merasakan kedamaian yang datang dengan menerima segala sesuatu seperti adanya. Keheningan, sebuah kata yang sering kali dianggap sebagai kekosongan, padahal di dalamnya tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Dalam dunia yang begitu penuh dengan kebisingan, baik dari luar maupun dalam diri kita, keheningan seringkali kita abaikan. Namun keheningan adalah ruang suci di mana jiwa kita dapat berbicara dengan jernih. Keheningan bukanlah suatu kondisi kosong, melainkan sebuah ruang yang penuh dengan potensi yang tak terkatakan. Ia adalah medium di mana kita dapat mendengarkan suara batin kita dengan lebih jelas. Sebuah kesempatan untuk merasakan kedamaian sejati yang tidak terpengaruh oleh dunia luar. Bayangkan diri kita berada di tengah lautan yang luas. Gelombang-gelombang kehidupan datang dan pergi. Namun di kedalaman laut ada keheningan yang tenang, sebuah kedamaian yang menunggu untuk ditemukan. Keheningan ini bukan berarti kita harus menghindari atau menekan suara-suara kehidupan di sekitar kita, tetapi lebih kepada mengubah cara kita mendengar. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan kesadaran yang lebih dalam, untuk meresapi setiap momen, setiap getaran kehidupan dengan kesadaran penuh. Keheningan adalah ketika kita berhenti mencari di luar diri kita dan mulai mencari dalam diri kita sendiri. Di dalam keheningan, kita bisa mendengarkan apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan apa yang dunia luar katakan kepada kita. Ini adalah saat di mana kita menemukan kedamaian batin yang bukan berasal dari dunia luar, tetapi berasal dari kedalaman jiwa kita sendiri. Keheningan memberi kita kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita, untuk berhadapan dengan perasaan dan pikiran yang mungkin selama ini kita hindari. Namun, keheningan bukan berarti menghindar dari tantangan atau kesulitan dalam hidup. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, untuk menerima segala sesuatu tanpa penolakan. Dalam keheningan kita mulai melihat bahwa segala sesuatu, baik yang baik maupun buruk, adalah bagian dari proses kehidupan yang lebih besar. Keheningan memungkinkan kita untuk merenung, untuk menemukan kebijaksanaan dalam diri kita sendiri, dan untuk merasakan bahwa kita tidak terpisah dari alam semesta, tetapi satu dengan alam semesta itu sendiri. Proses untuk mencapai keheningan batin ini memerlukan latihan dan kesabaran. Ketika kita pertama kali mencoba untuk duduk dalam keheningan, kita mungkin akan merasa cemas atau terganggu oleh suara-suara luar dan dalam diri kita. Namun seperti halnya sebuah laut yang tenang, kita harus membiarkan gelombang-gelombang tersebut mereda dan membiarkan kedalaman jiwa kita menjadi jernih. Dalam keheningan yang mendalam ini, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam diri kita. Dan kita menyadari bahwa kita memiliki kapasitas untuk membawa kedamaian itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Keheningan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu kebijaksanaan yang tersembunyi dalam diri kita. Dalam keheningan, kita bisa menyelami lautan jiwa kita, memahami makna yang lebih dalam dari hidup, dan merasakan bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Ketika kita belajar untuk menghargai keheningan ini, kita membuka diri kita untuk mengalami kedamaian yang mendalam, yang tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi berasal dari kedalaman diri kita sendiri.
Setiap dari kita adalah kombinasi dari berbagai energi, pikiran, perasaan, tubuh, dan jiwa. Terkadang energi-energi ini bergerak dalam arah yang berbeda, menciptakan konflik batin yang dapat menghalangi kita untuk hidup dalam harmoni dengan diri kita sendiri dan dunia sekitar. Misalnya, kita mungkin memiliki tujuan duniawi yang jelas seperti karier atau kekayaan. Namun di sisi lain, jiwa kita merindukan kedamaian batin dan pencarian spiritual. Ketika kedua energi ini tidak selaras, kita merasa terombang-ambing, seolah-olah kita berenang melawan arus. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyelaraskan arus dalam diri kita agar dapat hidup dengan lebih seimbang. Menyelaraskan arus dalam diri dimulai dengan mengenali bahwa tubuh dan jiwa kita tidak terpisah, melainkan saling terkait dan saling memengaruhi. Ketika kita merasa tidak seimbang, baik secara fisik, emosional, atau spiritual, itu adalah tanda bahwa ada ketidakharmonisan dalam diri kita. Salah satu cara untuk menyelaraskan energi-energi ini adalah dengan belajar mendengarkan tubuh kita. Tubuh kita adalah cerminan dari keadaan batin kita. Jika kita merasa tegang atau sakit, itu mungkin adalah tanda bahwa kita perlu memperhatikan pikiran dan perasaan kita. Dalam perjalanan spiritual, kita juga belajar untuk menyelaraskan energi batin kita dengan tujuan yang lebih tinggi. Tujuan duniawi seringkali menuntut kita untuk bekerja keras, tetapi tujuan spiritual mengajak kita untuk beristirahat, merenung, dan terhubung dengan energi yang lebih besar. Menyelaraskan kedua aspek ini membutuhkan kesadaran yang lebih dalam bahwa keduanya dapat berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Ketika kita mampu menyelaraskan tujuan duniawi dan tujuan spiritual kita, kita mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada pencapaian atau kegagalan, tetapi pada kedalaman pengertian tentang siapa kita sebenarnya. Proses menyelaraskan arus ini juga melibatkan penerimaan terhadap semua bagian diri kita, termasuk bagian-bagian yang kita anggap negatif atau tidak sempurna. Tidak ada bagian dari diri kita yang terpisah dari keseluruhan, dan setiap bagian memiliki peranannya sendiri dalam perjalanan kita. Ketika kita menerima diri kita secara penuh, tanpa menghakimi, kita membuka ruang bagi energi yang lebih tinggi untuk mengalir dengan bebas, membawa kita ke dalam keharmonisan yang lebih besar. Selain itu, penting bagi kita untuk mengenali dan mengatasi konflik-konflik batin yang mungkin menghalangi kita untuk hidup dalam keseimbangan. Misalnya, kita mungkin merasa terpecah antara keinginan untuk mengejar ambisi pribadi dan kebutuhan untuk menjalani hidup yang lebih sederhana dan lebih penuh makna. Konflik-konflik ini adalah bagian dari perjalanan kita, dan mereka memberi kita kesempatan untuk berkembang. Ketika kita dapat berdamai dengan konflik-konflik batin ini dan menerima kenyataan bahwa kita tidak harus memilih antara duniawi dan spiritual, kita menyelaraskan diri kita dengan arus kehidupan yang lebih besar. Menyelaraskan arus dalam diri kita adalah tentang menemukan keseimbangan antara pikiran, perasaan, tubuh, dan jiwa. Ketika kita mampu mengintegrasikan semua aspek diri kita, kita hidup dalam harmoni dengan semesta. Ini bukan berarti kita akan selalu merasa sempurna atau tanpa konflik, tetapi lebih kepada kemampuan untuk melihat bahwa setiap bagian dari perjalanan kita adalah bagian yang penting dalam proses evolusi spiritual kita. Dengan menyelaraskan arus ini, kita menciptakan ruang bagi kedamaian batin yang mendalam. Dan kita mulai merasakan bahwa kita adalah bagian dari aliran energi yang lebih besar, yang membawa kita menuju kebijaksanaan, kedamaian, dan pemenuhan sejati. Energi adalah inti dari segala hal yang ada di semesta ini. Seperti halnya lautan yang tampak luas dan tak terbatas, energi semesta mengalir tanpa henti, membentuk dan mengubah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kesadaran kita, meskipun tampak terbatas dalam bentuk fisik, sebenarnya adalah bagian dari aliran energi yang lebih besar, sebuah medan energi yang tak terpisahkan dari segala sesuatu. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi bagaimana kita bisa terhubung dengan aliran energi ini dan memahami bagaimana energi semesta membentuk realitas kita. Semesta ini beroperasi berdasarkan hukum alam yang tak terlihat, hukum yang memandu segala bentuk eksistensi. Setiap gerakan,
setiap getaran, setiap pikiran yang kita miliki berhubungan dengan energi yang lebih besar yang mengalir melalui kita dan seluruh alam semesta. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari aliran ini, kita bisa merasakan hubungan yang mendalam dengan segala sesuatu yang ada. Kita bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari aliran energi semesta yang lebih besar. Energi yang menggerakkan galaksi, bintang-bintang, dan seluruh ciptaan juga mengalir melalui diri kita. Sama halnya seperti air yang mengalir melalui sungai, energi semesta tidak dapat dipisahkan dari diri kita. Setiap pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita ambil memiliki dampak pada aliran ini. Ketika kita terhubung dengan energi semesta, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita bukan kebetulan, tetapi merupakan hasil dari aliran energi yang lebih besar. Kita menjadi lebih sadar akan cara kita berinteraksi dengan semesta, bagaimana kita mengarahkan energi kita, dan bagaimana energi itu membentuk realitas yang kita alami. Terkadang, kita merasa terpisah atau terasing dari semesta karena kita terlalu fokus pada kehidupan material dan fisik kita. Namun ketika kita membuka kesadaran kita untuk merasakan aliran energi ini, kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah. Energi semesta mengalir melalui kita, memberi kita kekuatan dan arah. Ketika kita menyatu dengan aliran ini, kita mengerti bahwa setiap tindakan dan keputusan kita memiliki pengaruh besar pada kehidupan kita dan dunia sekitar kita. Ini adalah saat di mana kita mulai merasakan kedamaian dan rasa keterhubungan yang mendalam dengan alam semesta. Menyadari dan memahami aliran energi semesta bukan hanya memberikan kita kekuatan untuk menciptakan realitas yang kita inginkan, tetapi juga memberi kita kebijaksanaan untuk menerima kenyataan yang ada dengan lapang dada. Sebagaimana gelombang-gelombang di lautan yang datang dan pergi, kita belajar untuk menerima segala sesuatu yang datang dalam hidup ini dengan rasa syukur, karena kita tahu bahwa itu adalah bagian dari aliran energi semesta yang lebih besar. Mengalir dengan semesta bukan berarti mengikuti arus tanpa tujuan, tetapi lebih kepada menemukan irama alami kehidupan yang membawa kita menuju pengalaman dan pelajaran yang kita perlukan. Dalam setiap momen kita diajak untuk menyelaraskan diri dengan aliran energi ini, untuk menerima dan merangkul hidup, untuk tidak melawan arus, tetapi untuk membiarkan energi semesta membimbing kita ke arah yang lebih tinggi. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas kehidupan dan terbawa oleh arus luar yang begitu kuat tanpa benar-benar menyadari siapa kita sebenarnya. Kita mengenal diri kita melalui peran sosial yang kita mainkan, pekerjaan yang kita lakukan, atau identitas yang kita bentuk berdasarkan pandangan orang lain. Namun, dalam perjalanan spiritual yang mendalam, kita diajak untuk menyelami bagian-bagian terdalam dari diri kita, untuk menggali potensi tersembunyi, trauma yang terlupakan, dan kebenaran yang telah lama terkubur dalam jiwa kita. Kita seringkali berpikir bahwa diri kita hanya terbatas pada apa yang kita lihat di cermin. Namun kenyataannya ada dimensi lain dari diri kita yang jauh lebih dalam dan lebih luas daripada yang kita bayangkan. Di dalam diri kita terdapat berbagai lapisan kesadaran yang tersembunyi, baik yang berasal dari pengalaman hidup kita maupun dari kehidupan yang lebih luas, juga dari masa lalu kita yang mungkin belum terselesaikan. Untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita harus berani menurunkan tirai yang menyembunyikan kebenaran ini. Perjalanan ke dalam diri adalah sebuah proses yang kadang-kadang menakutkan karena kita harus menghadapi aspek-aspek diri kita yang belum pernah kita kenali. Mungkin kita akan menemukan luka-luka lama, rasa takut, atau bahkan kenangan yang telah lama tertimbun dalam ingatan kita. Namun inilah kesempatan kita untuk menyembuhkan dan melepaskan beban yang telah menghalangi kita dari mengalami kebebasan sejati. Setiap bagian dari diri kita yang tersembunyi adalah bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Karena di sanalah kita akan menemukan potensi luar biasa yang telah lama terpendam. Sebagian besar dari kita menjalani hidup dengan cara yang lebih mudah, menjauhkan diri dari perasaan yang tidak nyaman, atau menghindari permasalahan yang terasa terlalu berat.
Tetapi perjalanan spiritual yang mendalam mengundang kita untuk berani memasuki kegelapan dan menemukan cahaya yang tersembunyi di sana. Ketika kita melihat dan menerima semua aspek diri kita, termasuk yang tersembunyi, kita membuka ruang bagi pertumbuhan dan transformasi. Menyelami diri yang tersembunyi berarti untuk jujur dengan diri sendiri, untuk tidak menghindar dari perasaan dan pemikiran yang sulit. Ini bukan hanya soal mengenali trauma masa lalu atau ketakutan kita, tetapi juga tentang memahami potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Setiap manusia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri, untuk tumbuh, dan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Proses ini bisa terasa menantang, namun setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kita yang sejati. Dalam perjalanan ini, kita akan mulai mengenali bahwa segala hal yang kita anggap sebagai hambatan atau kelemahan sejatinya adalah peluang untuk berkembang. Setiap pengalaman, setiap perasaan, dan setiap kenangan yang muncul di permukaan adalah bagian dari proses pencerahan. Dengan menerima dan merangkul diri kita yang tersembunyi, kita akan menemukan kekuatan yang lebih besar untuk hidup dengan penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Proses menyelami diri ini adalah sebuah perjalanan yang tak pernah berakhir. Seperti lautan yang dalam dan luas, selalu ada lebih banyak yang bisa kita temukan. Tetapi dengan setiap penyelaman, kita semakin dekat dengan kebenaran tentang siapa kita, dan kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan potensi sejati kita. Dengan menjelajahi kedalaman jiwa kita, kita mengungkap lapisan-lapisan baru dari kebijaksanaan dan kebebasan yang menanti untuk dihidupi. Dalam perjalanan spiritual yang mendalam, kita mulai menyadari bahwa kesadaran kita tidak terikat oleh batasan fisik atau mental yang kita kenal. Sebagian besar hidup kita dijalani dengan mengikuti pola-pola yang telah terbentuk, baik itu dari pengalaman pribadi, budaya, atau bahkan norma-norma sosial. Batasan-batasan ini, meskipun memberikan rasa aman, seringkali membatasi potensi sejati kita dan menghalangi kita untuk mencapai pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Namun ketika kita menyelam lebih dalam ke dalam lautan kesadaran, kita mulai melampaui batasan-batasan tersebut. Kita belajar untuk mengenali pola-pola lama yang telah membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Pola-pola yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan perjalanan spiritual kita yang lebih dalam. Melampaui batas bukan berarti hanya meninggalkan kebiasaan buruk atau rasa takut, tetapi juga membuka diri untuk menerima potensi baru yang ada di dalam diri kita, yang mungkin selama ini tersembunyi oleh lapisan-lapisan ketakutan dan keraguan. Kesadaran yang lebih luas adalah ketika kita mulai melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih besar, lebih luas dari sekadar diri kita sendiri. Ketika kita mengatasi pola-pola lama yang membatasi, kita membuka pintu untuk potensi yang lebih tinggi. Setiap lapisan kesadaran yang kita lepaskan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman sejati tentang siapa kita dan apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Dalam kebebasan ini, kita menemukan ruang untuk pertumbuhan yang tak terbatas, di mana ekspansi jiwa menjadi alami dan penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Melepaskan batasan-batasan ini tidak selalu mudah, karena seringkali pola-pola tersebut sudah mengakar dalam diri kita. Namun dalam setiap momen ketika kita memilih untuk melampaui keterbatasan tersebut, kita sedang membuka diri untuk pengalaman yang lebih luas dan lebih dalam. Kita melepaskan rasa takut akan ketidakpastian dan mulai merangkul kehidupan dalam segala bentuknya. Kita tidak lagi terjebak dalam persepsi sempit tentang diri kita atau dunia di sekitar kita, tetapi mulai melihat dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang siap untuk menerima segala bentuk pembelajaran. Melampaui batas bukan hanya tentang melepaskan pikiran-pikiran lama, tetapi juga tentang memperluas pandangan kita terhadap kehidupan. Kita mulai melihat dunia ini bukan sebagai tempat yang terpisah-pisah, tetapi sebagai satu kesatuan yang terhubung. Dalam ekspansi kesadaran ini, kita menemukan potensi besar dalam diri kita yang siap untuk berkembang, menjadi lebih penuh, lebih dalam, dan lebih sadar. Perjalanan ini adalah perjalanan tanpa akhir, seperti lautan yang tidak memiliki tepi,
Kesadaran kita pun terus berkembang dan terbuka pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Setiap kali kita melampaui batasan-batasan yang ada, kita menemukan dimensi baru dari diri kita yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran universal. Dalam kebebasan ini, kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar dan kita memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan semesta ini. Salah satu aspek penting dalam perjalanan spiritual adalah menemukan keseimbangan yang harmonis antara diri kita dan dunia luar. Dalam banyak hal, kita seringkali terjebak dalam rutinitas kehidupan sehari-hari yang mengalienasi kita dari alam dan dunia sekitar kita. Namun, perjalanan spiritual mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari alam semesta atau segala kehidupan yang ada di sekitar kita. Keterhubungan dengan alam adalah salah satu jalur yang sangat mendalam untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Alam adalah cerminan dari keseimbangan dan ketidakseimbangan, dari kelahiran dan kematian, dari ketenangan dan badai. Ketika kita benar-benar terhubung dengan alam, kita mulai memahami bahwa kita adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, dan segala hal yang terjadi di dunia ini, baik itu perubahan musim atau pergerakan air di laut, adalah bagian dari proses alami yang tak terhindarkan. Menyatu dengan alam bukan hanya tentang berinteraksi dengan lingkungan fisik, tetapi juga tentang merasakan getaran energi yang mengalir melalui segala sesuatu yang ada. Setiap pohon, batu, sungai, dan hewan memiliki energi dan kehidupan yang menyatu dengan kita, memberikan pelajaran dan hikmah yang tak terucapkan. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk merasakan keberadaan alam, kita tidak hanya belajar untuk menjadi lebih sadar, tetapi juga belajar untuk hidup dalam keharmonisan dengan dunia yang lebih luas. Hubungan kita dengan orang lain juga memainkan peran penting dalam menemukan keseimbangan ini. Kita adalah makhluk sosial yang terhubung satu sama lain, dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama bisa mencerminkan bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Ketika kita mampu hidup dengan penuh kasih, saling menghormati, dan berbagi dengan orang lain, kita menciptakan aliran energi positif yang tidak hanya membawa kedamaian dalam diri kita, tetapi juga membawa kedamaian bagi dunia sekitar kita. Di dunia yang seringkali penuh dengan kebisingan, tekanan, dan distraksi, menemukan keseimbangan dengan dunia luar adalah kunci untuk hidup dalam harmoni. Ini berarti kita harus belajar untuk melepaskan ketegangan, ketakutan, dan kekhawatiran yang datang dari dunia luar dan menciptakan ruang dalam diri kita untuk mendengarkan suara batin yang lebih dalam. Dengan menemukan kedamaian dalam diri kita, kita dapat membawa kedamaian tersebut ke dalam dunia luar, menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, dan hidup dengan lebih penuh dalam keharmonisan dengan alam. Menyatu dengan alam juga berarti menyadari bahwa kita tidak hanya bergerak melalui hidup ini secara fisik, tetapi kita juga bergerak secara energetik. Ketika kita bergerak dalam ritme alami kehidupan, kita merasakan aliran energi yang membawa kita lebih dekat pada tujuan jiwa kita. Dengan hidup selaras dengan alam, kita menemukan bukan hanya kedamaian, tetapi juga kebijaksanaan yang lebih besar untuk mengatasi tantangan hidup dan menemukan arah yang lebih jelas dalam perjalanan spiritual kita. Dengan menemukan keseimbangan ini, kita semakin menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang terpisah, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, sebuah kesatuan yang mengalir dalam segala bentuk eksistensi, dari alam semesta yang luas hingga ke dalam jiwa kita yang terdalam. Kita adalah alam, dan alam ada di dalam kita. Hidup adalah aliran yang terus bergerak, seperti lautan yang tidak pernah berhenti bergulung. Dalam perjalanan spiritual kita seringkali menemui tantangan dan perubahan yang tak terduga. Namun seringkali kita merespons perubahan ini dengan rasa takut, cemas, atau bahkan penolakan. Kita terlalu terikat pada kenyamanan atau rasa aman yang kita miliki dan takut untuk melepaskannya. Padahal perubahan adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Dan belajar untuk menyambutnya adalah salah satu kunci utama untuk hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini
adalah perubahan yang terus bergerak, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Alih-alih berusaha mengontrol atau melawan perubahan, kita mulai belajar untuk menyesuaikan diri dan bergerak bersama arus kehidupan. Ini bukan berarti menyerah atau pasif, tetapi lebih kepada memahami bahwa setiap perubahan membawa pelajaran, pertumbuhan, dan kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Dalam menghadapi perubahan, kita diajak untuk menjadi lebih hadir dalam setiap momen. Ketika kita hidup dengan kesadaran penuh, kita dapat melihat setiap perubahan sebagai peluang untuk menyelaraskan diri dengan tujuan jiwa kita. Bahkan dalam perubahan yang tampaknya sulit atau penuh tantangan, kita dapat merasakan aliran energi kehidupan yang lebih besar yang mendorong kita untuk berkembang. Seperti ombak yang menghempas pantai, perubahan mungkin membawa ketidaknyamanan sementara, tetapi juga mengarah pada pertumbuhan dan pembaruan. Menyambut perubahan dengan penuh kesadaran berarti belajar untuk melepaskan rasa takut akan ketidakpastian dan membuka diri untuk pengalaman baru. Kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari kehidupan ini, dan segala perubahan yang terjadi, baik di dalam diri kita maupun di dunia luar, adalah bagian dari perjalanan spiritual kita yang lebih besar. Ketika kita menerima perubahan dengan lapang dada, kita membuka diri untuk menerima kebijaksanaan baru dan menemukan kedamaian dalam setiap perubahan yang datang. Hidup dengan kesadaran terhadap perubahan memungkinkan kita untuk bergerak dengan lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih terbuka. Kita tidak lagi terjebak dalam perjuangan untuk mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi lebih mengalir bersama arus kehidupan yang terus berkembang. Setiap perubahan menjadi sebuah ajakan untuk menumbuhkan potensi kita lebih dalam dan menemukan makna baru dalam perjalanan ini. Ketika kita mampu menyambut perubahan dengan hati yang terbuka, kita mengubah tantangan menjadi kesempatan dan kesulitan menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Setiap perubahan yang datang adalah undangan untuk membebaskan diri dari keterikatan dan membuka ruang untuk kedamaian, kebijaksanaan, dan kebahagiaan sejati yang tidak terikat pada apapun. Sebagai penutup dari perjalanan spiritual ini, kita tiba pada saat di mana kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari arus kehidupan yang lebih besar. Dalam setiap bab sebelumnya, kita telah menyelami kedalaman jiwa, mengatasi ketakutan, merangkul perubahan, dan menemukan keseimbangan dalam diri dan dunia luar. Kini saatnya untuk menyadari bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga memiliki peran yang lebih besar dalam keseluruhan proses kehidupan ini. Dalam perjalanan spiritual, kita seringkali mencari kedamaian batin, pencapaian, atau pencerahan. Tetapi lebih dari itu, kita diajak untuk menyadari potensi yang lebih besar dalam diri kita, potensi untuk menjadi cahaya bagi dunia. Ketika kita memahami dan mengembangkan potensi dalam diri kita tidak hanya memperoleh kedamaian, tetapi kita juga menjadi inspirasi, sumber kekuatan, dan harapan bagi orang lain. Kita menjadi satu dengan arus kehidupan ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari energi yang lebih besar. Sebagai individu, kita mungkin tampak kecil dalam skala semesta yang luas, tetapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah cermin dari alam semesta itu sendiri, kita memahami bahwa setiap langkah kita, setiap pikiran dan perasaan kita, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Menjadi cahaya dalam kegelapan berarti memilih untuk berbagi kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian kita dengan dunia. Ketika dunia tampak penuh dengan kebingungan, ketidakpastian, atau penderitaan, kita memiliki kekuatan untuk membawa cahaya ke dalam kegelapan itu. Dengan menyadari potensi kita yang sejati, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi kita juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk menemukan cahaya dalam diri mereka. Kehadiran kita di dunia ini bukan hanya tentang mencapai kebahagiaan pribadi, tetapi tentang menyebarkan energi positif dan cinta kasih yang tak terbatas. Kita adalah bagian dari jalinan kehidupan yang lebih besar, dan kita memiliki peran untuk membantu membimbing dan menginspirasi sesama menuju pencerahan. Dalam setiap tindakan kita dapat memilih untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain, membimbing mereka keluar dari kegelapan,
dan menuju kedamaian batin yang sejati. Menjadi satu dengan arus kehidupan juga berarti menerima bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Kita semua terhubung dalam jaringan energi yang lebih besar dan setiap tindakan kita mempengaruhi keseimbangan keseluruhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam harmoni dengan arus kehidupan, kita menjadi bagian dari solusi, menjadi sumber inspirasi, harapan, dan transformasi bagi dunia. Sebagai cahaya dalam kegelapan, kita belajar untuk menyebarkan energi positif, cinta, dan kebijaksanaan dalam setiap interaksi kita. Kita tidak hanya menerangi jalan kita sendiri, tetapi kita membantu menerangi jalan orang lain. Dalam kegelapan dunia, kita menjadi penuntun, memberi harapan, dan membawa kedamaian kepada mereka yang sedang mencari jalan. Dengan demikian, perjalanan spiritual kita berlanjut, tidak hanya untuk memperdalam pemahaman diri, tetapi juga untuk memberikan cahaya kepada dunia, membantu membawa perubahan dan transformasi yang lebih besar bagi seluruh umat manusia. Kita semua adalah bagian dari perjalanan semesta ini, dan ketika kita menjadi satu dengan arus kehidupan, kita menemukan kedamaian, cinta, dan kebijaksanaan yang sejati, yang tidak hanya memengaruhi diri kita, tetapi juga dunia yang lebih luas. Perjalanan ini mungkin tidak pernah benar-benar berakhir karena kita selalu dipanggil untuk menyelam lebih dalam, lebih jauh, dan lebih dalam lagi ke dalam lautan kesadaran kita. Namun melalui setiap arus yang kita hadapi, setiap gelombang yang kita lewati, kita mulai memahami satu hal yang sangat mendalam, bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kita adalah cermin dari semesta, dan semesta itu ada dalam diri kita. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari kehidupan, bahwa kita adalah satu dengan segala yang ada, dengan bumi, dengan langit, dengan setiap jiwa yang berjalan di atasnya, kita mulai hidup dengan lebih penuh, lebih otentik, dan lebih bermakna. Keberadaan kita bukanlah kebetulan, dan setiap langkah kita adalah bagian dari tarian alam semesta yang lebih besar. Melalui perjalanan ini, kita diajak untuk membuka hati, melepaskan keterikatan kita pada ego dan rasa takut, dan merangkul kebenaran yang lebih tinggi. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap perubahan yang datang, adalah undangan untuk menjadi lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih hidup. Kini saatnya bagi kita untuk melangkah keluar dengan hati yang penuh cinta dan semangat yang terbuka. Jadilah cahaya yang memancar dalam kegelapan, menjadi sumber harapan bagi dunia yang sedang mencari arah. Biarkan setiap tindakan kita, kecil maupun besar, mencerminkan kedamaian batin dan kebijaksanaan yang kita temukan dalam perjalanan ini. Ingatlah bahwa dalam setiap nafas yang kita ambil, kita terhubung dengan semesta yang lebih besar. Kita adalah lautan kesadaran itu sendiri, mendalam, tak terbatas, dan penuh dengan potensi yang belum kita ketahui. Semoga perjalanan ini membawa kita semua pada pencerahan yang lebih dalam, kedamaian yang lebih besar, dan rasa cinta yang tak terhingga. Karena ketika kita menemukan kedamaian dalam diri kita, kita juga membantu menyebarkan kedamaian itu ke seluruh dunia. Teruslah menyelam, teruslah mencari, dan teruslah menjadi satu dengan arus kehidupan. Kita adalah bagian dari perjalanan semesta yang lebih besar, dan bersama-sama kita dapat menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta.